Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Alam yang habibana wa nabiyana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waluran, yang saya hormati rekan guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Waluran. Saya Siti Sari Fajriah selaku pembawa acara pada hari ini. Izin membacakan surat acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif, yang ketiga penutup. Langsung saja Bapak Ibu untuk memulai acara hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sandi. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk kesempatannya kepada saya yang pada hari ini akan menampilkan sebuah kegiatan yaitu diseminasi kegiatan sekolah, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah seperti itu. Tapi sebelum memulai, karena mungkin dari tadi Bapak Ibu duduk ya di tempat duduk yang lama tadi, yang mungkin pinggangnya terasa pegal, kaku seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum memulai saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Duduk saja. Nanti ada anak-anaknya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sepertinya sudah tidak sabar Pak untuk melakukan SBT. Sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar. Oke. Nah, bagaimana SBT-nya? SBT-nya ini sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Tetapi semua otot kita akan bergerak seperti itu. Oke. Dan mungkin sudah mengenal ice breaking yang akan saya ini akan kita lakukan hari ini, gitu ya. Oke. Kalau ayam itu bergeraknya bagaimana? Ayam? Wek. Oke, seperti itu ya. Wek. Oke. Kalau bebek? Ayam. Oke, kalau bebek mungkin karena paruhnya itu berbeda dengan ayam ya, besar dan juga iya. Kalau gitu ya Pak ya, mungkin seperti ini bebek. Oke, kalau entok? Entok kenapa bergeot? Bergeot ya. Nah, di sini ya, pinggangnya akan dilemaskan gitu ya. Oke, dimohon kepada Bapak Ibu silakan berdiri. Karena kita akan mempraktekkannya bersama. Oke, baiklah. Jadi nanti saya akan memandu nyanyian bebeknya, tidak ada live lip sync, tapi saya akan memandu langsung untuk nyanyian bebeknya, gitu ya. Oke, sudah siap? Konsentrasi dimulai. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sudah siap Bu Ani? Tidak jauh. Kita bergerakkan otot-otot yang tegang menjadi lemas gitu ya Bu ya. Oke. Ayam. Bebek.
Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Bebek. Ayam, entok. Awas, entok bebek ayam. Ayam, entok bebek. Oke, itu ya. Tadi kata kuncinya adalah konsentrasi. Iya. Oke, baiklah Bapak Ibu, mungkin otot-ototnya sudah lemas sekarang ya. Oke, sudah berkeringat, sudah segar kembali ya. Oke, sebelum mulai izinkan saya menyampaikan pantun ya Bapak Ibu. Ada lagi menyampaikan pantun dan dijawab dengan cakep. Oke. Liburan ke Wakatobi tekan kapal selam. Cakep. Menunggunya di dermaga. Cakep. Menunggunya di pinggir dermaga. Cakep. Saya ucapkan salam. Cakep. Mohon dijawab dengan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMN 1 Baluran, yang terhormat juga Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ada kaitannya, hubungannya dengan ada kolaborasinya gitu ya, dari yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Pengawas tentang termasuk budaya positif juga di sekolah ya, tentang literasi dan juga numerasi seperti itu. Nah, bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah seperti itu? Nah, sudah jalan. Untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan memerdekakan murid dalam upaya menuntun kembang kekuatan murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alamnya, dan juga kodrat zamannya. Nah, sekarang kodrat zamannya kita sudah berbeda ya Bapak Ibu. Ketika kita dulu masa sekolah kita berbeda dengan zamannya sekarang, otomatis pendidikan yang diterapkannya juga akan berbeda seperti itu. Nah, kenapa harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya? Agar murid itu mencapai kebahagiaan, gitu, mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya seperti itu. Nah, bagaimana agar murid itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan? Nah, di sekolah, di situ akan untuk menciptakan yaitu tadi budaya positif, adanya budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Sikap, perilaku, nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi. Nah, adanya budaya positif tersebut ini dapat memberikan efek yang positif kepada murid, yaitu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab atas tindakannya selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini menuju profil belajar Pancasila. Jadi kembali lagi gitu ya kepada profil belajar Pancasila. Inilah tugas kita Bapak Ibu ya. Sebagai seorang pendidik harus selalu berusaha menumbuhkan motivasi internal kepada murid agar budaya positif mengakar kuat dan menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus-menerus disadari oleh setiap warga sekolah. Jadi adanya budaya positif ya di sekolah itu harus ada kolaborasi seperti itu ya. Nah, kolaborasi antar semua pihak, terutama warga sekolah, gitu ya. Kemudian pastinya juga tidak hanya warga sekolah, pastinya juga yaitu wali murid atau orang tua siswa, orang tua murid. Kenapa harus ada kolaborasi? Ya, agar terciptanya budaya positif di sekolah. Kalau tidak ada kolaborasi tersebut, mungkin budaya positifnya
berjalan tetapi tidak maksimal. Tujuannya itu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan secara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Ini salah satunya budaya positif yaitu keyakinan kelas, gitu ya. Nanti lebih jelasnya di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid. Yang ketiga, menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan bertanya, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah setuju atau tidak? Tidak, silakan. Maybe yes, maybe no. Jangan Bapak setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena sifatnya hukuman itu punishment menyakitkan, menekan, memaksa, betul. bisa membunuh rehabilitasi. Betul sekali. Oke, ini sepertinya idenya sudah apa? Sudah bagus sih pemahamannya gitu ya Pak ya. Guru penggerak lapangan. Keren, luar biasa. Lanjutkan Pak. Ya, tepuk tangan. Pak Pak Ridwan. Memang harus seperti itu Pak. Ya Pak gelar ya, tergerak, bergerak dan bergerakan gitu Pak ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kenapa tidak? Biar ibu-ibu. Pemberian hal positif, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Kenapa lagi Pak Ridwan? Karena yang bersifat membaca, membersihkan halaman, itu harus tumbuh secara intrinsik dari kepala bidang tanpa atas paksaan berdasarkan hukuman. Oke, Berdasarkan panggilan jiwa seseorang. betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Oke, pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nah, silakan diingat-ingat dua pertanyaan pemantik ini, ya, karena akan berhubungan dengan slide berikutnya dan berikutnya. Oke, ini dia konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, adanya motivasi perilaku manusia. Tadi yang Pak Ridwan sebut itu ada motivasi intrinsik. Nah, itu maksudnya. Dan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apakah pernah mendengar kalimat-kalimat ini? Yang paling saya dengar memang segitiga bermuda. Oh, segitiga bermuda. Baik. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ada apa di sini? Kita lihat. Oke, ini dia. Ada ice breaking lagi. Biar gak ngantuk ya. Oke, nah sekarang ice breakingnya bagaimana? Tinggal duduk saja. Kemudian silakan cari pasangannya. Oke, dibagi dua. Oke, silakan bebas. Oke, ada yang berposisi sebagai A, ada yang berposisi sebagai B. Yang berposisi sebagai A, Oke, nggak apa-apa ya Pak. Nanti bagaimana cara Bapak merayunya? Bapak maaf. Oke, jadi yang berposisi sebagai A, silakan tangannya dibuka. Bayangkan di situ ya,
Yang di posisi A ibu, bapak, bayangkan di situ bapak dan ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga bagi bapak ibu. Oke, sudah dibayangkan apa yang mau disimpan di situ di tangannya? Sesuatu yang sangat berharga menurut bapak ibu, sesuatu yang sangat berharga, sangat atau paling berharga menurut bapak ibu. Sudah? Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah dikepalkan tangannya. Sudah dikepalkan tangannya? Sudah. Dikepalkan sekuat mungkin. Dikepalkan sekuat mungkin. Ya, kalau merupakan sesuatu yang berharga kan pasti dipegang di kepalanya, kalau dipegangnya sangat erat ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, silahkan yang tadi berposisi sebagai D, yang berposisi sebagai D ya. Membuka tangan posisi A, mau dengan menghardik, mau dengan merayu, atau mau dengan menyuap juga boleh. Segala daya upaya dikeluarkan untuk membuka tangan tersebut. Oke, silakan lakukan. Silakan coba semua. Tadi boleh dengan menghardik, merayu, atau menyuapnya. Misalnya menyuapnya Oke, bagaimana usahanya Bapak Ibu? Sudah terbuka? Ada yang terbuka? Dengan nilai yang lebih tinggi dari ini. 5M. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Semuanya dimakan. Masih nilainya masih tinggi. Oke, baik ya Bapak Ibu ya. Ternyata selama ya tidak dapat membuka apa yang ada di kepala posisi A gitu ya. Nah itu ya. Jadi pada intinya gitu ya, bukan orang lain itu tidak bisa mengambil posisi kontrol kita. Kita juga tidak bisa mengambil posisi kontrol orang lain. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ya, diri kita sendiri. Orang lain ya dirinya sendiri. Seperti itu ya. Iya, itu sesuatu yang sangat berharga ya Pak ya. Iya, karena itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, barusan ya tentang mengontrol alirannya. Di sini nyambungnya yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya, oke. Yang pertama, ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Itu ilusi yang sering kita laksanakan, kita tahu gitu ya. Oke. Yang kedua, ilusi yang kedua yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti itu. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif bahwa semua penguatan positif itu efektif gitu ya dan bermanfaat. Ilusi yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang selalu kita laksanakan ya Bapak Ibu, termasuk saya juga. Baik. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini saya sangat terinspirasi dari tulisan Stephen R. Covey ini. Kita lihat, bila kita ingin membuat kemajuan perubahan sedikit
demi sedikit, secara perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kadang kita itu suka langsung ke murid gitu ya Bu ya. Saya juga seperti itu. Langsung ke murid, ayo kalian itu harus gini tanpa merubah paradigma kita sendiri. Padahal kenyataannya yang harus dirubah adalah paradigma kita sendiri, baru kepada murid. Seperti itu ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Gitu. Ubahlah paradigma Anda selama pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita betul ya, bergerak. Jadi kalau kita ingin merubah paradigma murid, misalnya tentang disiplin, berarti kitanya dahulu yang harus merubah paradigma kita tentang disiplin itu sendiri. Oke, di sini ya perubahan pada paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Yang pertama kurang jelas ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gitu ya. Itu stimulus responnya atau hal yang umumnya. Nah, pada teori kontrolnya atau teori pilihannya bahwa kita tidak bisa, kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain, bukan orang lain ternyata. Kita yang harus memahaminya seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, karena kita suka seperti itu ya. Kamu itu salah, benar salah, gitu ya. Padahal, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nanti di slide berikutnya. Oke. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang tadi kepala tangannya. Padahal orang lain tidak bisa mengontrol kita. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal saya tidak bisa mengontrol orang lain. Oke. Lanjut. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah tidak ada. Berpikir semuanya menang, sama-sama menang seperti itu. Oke, nah apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya disiplina. Berasal dari bahasa Latin itu disiplina yang berarti belajar. Jadi disiplin itu bukan mematuhi aturan tetapi belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Oke, kemudian disiplin diri juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, jadi disiplin positif, kalau tadi disiplin saja berasal dari bahasa Latin itu disiplina artinya belajar. Kalau sekarang apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai intrinsik tadi ya.
ada pada murid. Gitu. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Oke. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman tadi. Jadi murid menyadarinya sendiri kali-kali. Betul ya. Oke, ini dia nilai-nilai kebajikan universalnya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Terlalu kecil. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi ya bahwa perilaku kesalahan itu bukan perilaku yang salah, tetapi perilaku yang memiliki tujuan. Seperti itu. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikannya apa itu? Nilai-nilai yang kebajikannya itu kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. 1. Beriman. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. Berkebinekaan. Iya, berwawasan global. Bergotong royong. Royong. 1 lagi. Kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada setiap murid. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini akan terlihat ya, bahwa perilaku yang salah itu ternyata memiliki tujuan. Di sini akan terlihat. Oke, motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, seperti itu ya biasanya. Kemudian selanjutnya, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Oke. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2, ada eksternal, ada internal. Oke, ini satu dulu yang eksternal yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi ya. Nah, kalimatnya, contoh kalimatnya seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasinya, motivasi eksternalnya ya. Jadi murid akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti jadi dia berpikir ulang. Kemudian kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau anak mendapatkan penghargaan atau imbalan, maka dia akan termotivasi ya. Oke, tetapi kita lihat ya. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Gitu. Oke, nah itu ada tanda silang merahnya. Itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini motivasi internalnya. Menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Kalimat positifnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Jadi murid akan berpikir ulang dengan apa yang mereka lakukan. Oke. Kebaca nggak Bapak Ibu? Baca. Luar biasa. Di sini Pak. Oke, di sini ini ada studi kasus ya ketika di dalam pembelajaran di kelas, yaitu ada seorang murid yang namanya Irfan kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung,
Dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pembelajaran. Kenapa? Karena dia memang tidak suka pelajaran matematika. Oke. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaannya. Seluruh kelas pun tertawa melihat apa yang dilakukan oleh Irfan. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Pak Seno kemudian menyuruh Irfan untuk berdiri di depan kelas dengan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Seno. Oke, pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Tidak. Mengapa? Karena tidak menunjukkan budaya positif. Oke. Yang dilakukan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ya. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan udah hukumannya mengapa? Mengapa dilakukan Pak Seno itu hukuman? Ya, karena dulu merasa berdiri di malu. kelas. Iya. Merasa malu Irfannya ya Pak ya, karena ditertawakan oleh teman-temannya, dibully. Oke. Nah, kenapa Pak Seno melakukan apa? Yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman, bukan konsekuensi. Oke. Hukuman itu dilakukan tanpa ada perencanaan, gitu ya Pak ya. Jadi hukuman itu spontanisasi. Beda lagi dengan konsekuensi. Gitu. Di situ Pak Seno memberikan hukuman kepada Irfan untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Itu adalah hukuman karena dilakukan secara spontanitas. Oke, nah di sini kita bedakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Menulis 100 kalimat di buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lihat. Iya, betul. Luar biasa. Yang kedua. Oke. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kita lihat. Iya, betul sekali ya. Oke, jelas itu ya. Oke. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Suka hati Bapak Ibu. Lanjut. Membersihkan. Oke, tidak apa-apa. Iya, mengganti kertas tugas teman ya, yang tadi jelas oleh Bapak Ibu sudah jelas konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman itu maaf.
kelas terkejut ya Bapak Ibu. Saya juga terkejut. PJOK kan ya benar, PJOK mah konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa? Karena PJOK kalau lari itu Mata bagian Iya. yang menjadi sehat ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga terkejut ini dengan soal ini Pak, salah. Oke. Ini perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensinya tidak ada menyakitkan, tapi sesuatu harus terjadi. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Betul tadi ya Pak Ridwan, bahwa hukuman itu merusak fisik dan hati anak-anak. Kalau konsekuensi, iya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak menjadi benci kedisiplinan. Kalau kita misalnya menggunakan hukuman, kalau konsekuensi, anak jadi lebih menghargai disiplin. Selanjutnya, hukuman itu berupa paksaan. Iya, betul, karena dilakukannya secara spontanitas. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Oke, kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Betul ya. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, kalau konsekuensi itu konsep diri yang lebih baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena anak itu melakukan kesalahan itu secara sembunyi karena nanti tidak mau mendapatkan hukuman. Akhirnya dia belajar melakukan itu dari ketagihan seperti itu. Oke, konsekuensi anak belajar untuk memahami peraturan. Terakhir, marah, rasa bersalah dipertaruhkan, merasa tak dihargai kalau misalnya kita melakukan hukuman tadi ya. Kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next, dihukum oleh penghargaan. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah. Bagaimana kejadiannya? Dihukum oleh penghargaan. Ini sering juga nih kita biar memotivasi anak gitu ya. Oke, jadi dihukum oleh penghargaan ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Memberikan penghargaan kepada anak itu berlaku sama dengan hukuman, gitu ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu sebagai berikut, yaitu penghargaan jangka pendek, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya, memberikan penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, dengan memahami ketiga motivasi perilaku tersebut yang sudah tadi dipaparkan, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal. Inilah tugas kita. Guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Seperti itu. Nah, di sini kenapa anak melakukan
berbagai macam kesalahan yang mereka perlihatkan gitu ya. Bukan yang diinginkan oleh mereka itu bukan dari kesalahan mereka, tetapi mereka ingin kasih sayang dan dimengerti. Gitu. Itu yang mereka inginkan. Karena kita suka kesal ya Bapak Ibu ya. Ya anak-anak telah masuk ditanya jawabannya kemana-mana gitu ya. Ternyata mereka itu ingin Dikasih sayang. iya, ingin disayang, ingin dimengerti. Karena mungkin mereka mempunyai background gitu ya, background keluarga atau keluarga iya yang tidak kita ketahui gitu. Kemudian mungkin mereka juga ingin merasa senang gitu ya, merasa senang melakukan itu gitu ya. Kemudian karena ingin penguasaan, semuanya ingin diraih oleh dia gitu. Menguasai sendiri. Yang terakhir karena dia ingin kebebasan. Jadi kalau ada anak kita nih yang belajar di kelas tidak fokus atau malah membuat keributan, kegaduhan dan lain sebagainya, mungkin mereka itu ingin sesuatu yang berbeda dalam pembelajaran kita. Dia ingin bebas dalam belajarnya, gitu. Ingin mereka itu belajarnya itu senang, merasa senang, dimengerti, disayang seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya itu keyakinan sekolah atau kelas. Oke, nah dalam pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas, kita berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini salah satu budaya positif juga yang mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas untuk keyakinan kelas. Apakah sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Oke, masih sudah ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Gitu ya. Betul kan? Oke, kita lihat ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita lihat dengan menganalogikan peraturan-peraturan yang ada di negara kita ya. Salah satunya mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kenapa? Oke, berarti untuk keamanannya Pak ya? Oke, luar biasa. Yang lain kenapa kita harus menggunakan helm? Bu Ani setiap hari menggunakan helm? Keselamatan. Oke, betul ya, keamanan dan juga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, terhindar dari penyakit. Oke. Virus ya Pak, betul. Ya, oke. Sama untuk keselamatan, untuk kesehatan, ya. Untuk keamanan juga. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dalam acara IHT tadi atau workshop? Disiplin waktu? Ya. Untuk dapat menerima secara utuh. Menerima secara utuh materinya ya Bapak ya, betul sekali. Oke. Nah, itu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kalau misalnya gitu ya, kalau peraturan itu kan dibuat dan untuk dilakukan, ditaati gitu ya. Tapi kalau keyakinan ditentukan bersama, didiskusikan bersama, disepakati bersama,
dan dilakukan, ditaati bersama, seperti itu Bapak. Oke, kita lihat lagi apa perbedaannya. Oke, akan terlahirnya budaya positif apabila lingkungannya positif, kemudian adanya di lingkungan tersebut keyakinan kelas, ya, atau peraturan kelas, maka akan terlahirlah budaya yang positif. Oke, ini contoh dari keyakinan kelas yang telah saya buat ya di sekolah saya. Sebelumnya ada peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini adalah mereka yang membuat peraturan kelas itu adalah mereka atau murid itu sendiri. Kemudian dirubah ke dalam kalimat positif dari peraturan kelas tersebut. Kenapa harus dirubah ke dalam kalimat positif? Yang nantinya itu akan menjadi keyakinan kelas ya. Karena kalau misalnya kita dalam keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, itu akan memberikan energi yang positif juga untuk murid. Sehingga kalimat-kalimat positif itu akan berefek dan menyadari murid tersebut untuk melakukannya berdasarkan keinginan dari dirinya sendiri, bukan karena peraturannya. Itu yang membedakan antara peraturan dan keyakinan. Kemudian selanjutnya dari kalimat positif itu jadilah sebuah kalimat, menjadi sebuah keyakinan kelas seperti itu. Menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di situ saya menampilkan juga nilai-nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas. Jadi anak tahu nih, kalau saya misalnya datang lebih awal 15 menit ke sekolah, berarti nilai kebajikannya apa? Iya, dia menjadi disiplin gitu ya Pak ya, nilai kebajikannya disiplin gitu. Kemudian kalau misalnya dia menghargai pendapat orang lain gitu ya, menerima pendapat orang lain, maksudnya kayak kesepakatan kelasnya mereka buat seperti itu, menerima pendapat orang lain. Nah, kalimat positifnya itu menghargai orang lain, berarti nilai kebajikannya menghargai. Jadi anak tahu kalau saya misalnya meyakini keyakinan kelas tersebut, maka dia akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang akan dia peroleh. Seperti itu. Dan untuk keyakinan kelas itu dilakukan kesepakatan. Di bawah saya tampilkan di situ ada tanda tangan anak-anak dan juga saya. Keyakinan kelasnya siap untuk ditaati bersama seperti itu. Oke, ini perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Ini nilai kebajikannya, langsung dengan nilai kebajikannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, peraturannya. Berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Iya. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas kebajikannya menghormati orang lain atau bersabar. Iya. Selanjutnya gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya atau yang kebajikannya keselamatan dan juga keamanan. Oke. Oke, cara membentuk keyakinan kelas itu bagaimana? Pembuatan keyakinan kelas melibatkan seluruh warga kelas.
Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, gitu ya. Misalnya kesepakatannya 10, keyakinan kelasnya bisa 2 atau 3, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Ketiga, menggunakan kalimat positif. Tadi saya sudah bahas ya kenapa menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang terakhir, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Jadi ada masa masa bergantinya gitu Pak. Jadi misalnya dari tahun ini ke tahun berikutnya keyakinan kelasnya masih sama gitu. Ya, ada pembaruan sesuai dengan situasi atau keadaan zamannya gitu ya. Itu kembali lagi pada berat alam dan berat zaman. Oke, langkah praktisi pembentukan keyakinan kelas. Ini langkah praktisinya: membuka ruang diskusi surat pendapat bersama seluruh warga kelas. Jadi di situ anak bebas mengutarakan pendapatnya tentang peraturan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Kedua, mencatat semua pendapat warga kelas. Ketiga, merumuskan keyakinan kelas. Ajak seluruh warga kelas untuk menentukan nilai kebajikan yang menjadi inti dari kesepakatan atau peraturan tersebut. Keempat, tinjau ulang. Yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Keenam, tanda tangan. Dan yang terakhir, dipajang di dinding kelasnya. Oke, jadi kita simpulkan bahwa peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Untuk keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan universal, gitu ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam suatu keyakinan. Ini menurut Glenn Gosen bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak akan lebih mematuhi keyakinan daripada peraturan, seperti itu Pak. Begitu pula dengan murid-murid kita. Jadi ya, tadi sudah jelas mengapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan kelas seperti itu. Oke, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang dilakukan oleh saya di kelas 11 2, di mana saya di situ sebagai wali kelas dari mereka. Ketika saya mencoba menerapkan keyakinan kelas ini, kondisi kelas lebih terarah. Mereka saling menghargai satu sama lain, bekerja sama, bergotong royong, misalnya dalam piket, kemudian penarikan uang infak, dan segala macamnya. Mereka sadar akan itu karena apa? Karena mereka yang membuatnya, yang membuat keyakinan kelas itu mereka sendiri. Jadi mereka yang membuat, mereka yang melakukan. Sini mereka sangat antusias sekali. Kalau tentang kadernya itu panjang sekali Pak, takutnya pulangnya kembalikan. Makanya yang selintas saja seperti itu. Oke. Nah, di sini puncak utama dari budaya positif, yaitu posisi kontrol seorang guru. Karena berawal dari guru, kemudian ke murid. Oke, ke sini dulu. Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan yang terakhir ada sebagai manajer. Yang paling
baik dari kelima tersebut adalah sebagai seorang manajer. Gitu. Nah, Bapak Ibu selama ini berada di posisi yang mana? Pemantau. Bapak pemantau ya. Oke. Iya, betul. Manajer sepatun. Iya, pemantau dan manajer ya Bapak ya. Betul. Ibu yang sebagai manajer. Oke. Kalau saya lebih ke pembuat merasa bersalah Pak. Bu, sebelum saya mengikuti CDP, setelah mengikuti, oh iya, tepuk jidat, gitu. Oke, dari sini jadi tahu perbedaan antara menghukum itu seperti yang bagaimana, kemudian pembuat rasa bersalah itu bagaimana, tempat itu bagaimana, pemantau itu bagaimana. Biar video saya yang menjawab. Ke sesi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Penghukum itu seperti bagaimana? Oke. Kalau sebagai teman itu seperti ini. Seperti obrolan antar teman, bukan seperti obrolan guru dengan murid. Posisinya sebagai teman. Ayo dong. Aku yakin kamu itu bisa, gitu kan, seperti itu. Tidak ada obrolan antara teman dan teman. Iya, kalau guru dengan murid, iya, ibu tahu kamu bisa, nah kan seperti itu ya. Bisa. Iya. Nah ini posisi yang sangat baik dari kelima posisi ya, yaitu sebagai seorang manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa atau dengan murid, ya, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Jadi kalau misalnya kita sebagai manajer akan mengarahkan murid lebih ke menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita yang harus menyelesaikan. Mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, gitu. Dan membuat murid menjadi lebih bertanggung jawab. Oke, di bagian sesi terakhir Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat? Oke, baik ya Bapak Ibu. Kita berada di sesi terakhir ya, segitiga restitusi. Ada yang pernah mendengar atau ada yang sudah melakukannya? Segitiga restitusi. Bekerja sama sisi, betul sekali Pak. Segitiga sama sisi. Oke. Apa pula itu segitiga restitusi ya, gitu ya. Oke. Segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada anak, biasanya di kita itu ada anak melakukan kesalahan, dipanggil oleh wali kelasnya, kemudian dipanggil oleh BK, gitu ya. Nah di situ mungkin terjadi 5 posisi kontrol yang tadi. Apakah dia sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, kemudian memantau, yang terakhir manajer. Ya, oke. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini luar biasa sekali menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Mereka menjadi lebih lega, tidak lagi tidak lagi merasa kesal, marah. Yang ada mereka bisa menerima keadaan itu dengan nilai kebajikan atau dengan nilai yang mereka yakini, dan juga mereka juga yang mengambil keputusan untuk masalah mereka sendiri gitu.
Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kadang kita suka seperti itu ya. Saya juga gitu awalnya seperti itu. Ayo kamu keluar pasang kabur. Kudu teh. Segala langsung menjudge gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau melakukan segitiga restitusi ini, kita memvalidasi, menstabilkan identitas mereka dulu. Coba Ibu ingin tahu kenapa kamu tadi melakukan itu, gitu ya. Ibu juga tahu bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna, gitu ya. Setiap orang itu mempunyai masalah mereka. Terima kasih Bapak. Masalah mereka sendiri, termasuk ibu juga, gitu kan ya. Jadi menstabilkan identitas, gitu ya. Begitu juga ibu juga pernah mempunyai masalah, gitu, pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian validasi tindakan, contohnya. Ibu tahu kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan itu, gitu ya. Mungkin dia akan bilang mungkin sambil menangis atau dan lain sebagainya, gitu ya. Mengelit. Iya, kita dengarkan saja Bu, sampai mereka tuntas menceritakan yang mereka alami seperti itu. Oke. Nah, setelah mereka bercerita panjang lebar, gitu ya, kita bisa mengajukan pertanyaan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin tadi dia memerlukan kasih sayang atau ingin diterima karena dia ingin merasakan rasa senang, atau mungkin juga dia ingin menguasai penguasaan tadi, atau mungkin dia ternyata lagi membutuhkan kebebasan buat dirinya sendiri, seperti itu ya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi sudah kita misalnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu peraturan sekolah, gitu ya, kayak sudah dibuat pada di kesepakatan bersama seperti itu. Nah, bisa menyampaikan seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, gitu. Kalau saya secara muridnya secara ini, kalau misalnya bermasalah dengan pembelajaran kita, bukan dengan berada di kelas kita, maksudnya di kelas, gitu ya. Saya sekarang menanyakan nilai-nilai apa yang sudah kamu miliki, misalnya. Ya Bu, saya memulai untuk bertanggung jawab atas kesalahan saya. Mereka akan bercerita, akan mengalir seperti itu. Saya akan bertanggung jawab dengan kesalahan saya akan memperbaikinya ke depannya, saya akan segala macam bla 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 yang mereka yakini dalam diri mereka. Seperti itu. Nilai-nilai intrinsiknya akan keluar. Kemudian yang terakhir, kamu akan menjadi orang yang seperti apa, yang bagaimana. Nah, dari keyakinan yang tadi kamu yakini, kemudian apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Seperti itu Pak. Nanti ditanyakan lagi apa rencana kamu ke depannya. Seperti itu. Oke, yang menstabilkan identitas yaitu untuk membuat anak yang merasa menstabilkan identitas itu. Oke, untuk membantu anak atau murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi ya, ada menstabilkan identitas. Kamu salah, ibu juga pernah. Kamu mempunyai masalah, ibu juga pernah. Itu menstabilkan, sehingga membuat murid tersebut menjadi lebih positif terhadap dirinya sendiri. Yang ada bukan menjadi, tapi memperbaiki, gitu. Sehingga anak bisa kembali ke kelasnya atau ke kelompoknya dengan perbaikan diri yang lebih baik, seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kasih sayang, yang tadi ya.
Kemudian pernyataan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Untuk keyakinan. Oke, nah dari interpretasi seperti itu bisa membantu murid kembali ke tujuan semula, ya, dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif, tidak dengan menjudge itu sendiri. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa digunakan ketika melakukan restitusi. Salah satunya adalah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu bisa ditanyakan. Kapan kamu siap untuk memulai untuk lebih baik? Peraturannya apa? Sepertinya kamu iya. Ini beberapa daftar pertanyaan yang bisa ditanyakan dalam melakukan segitiga restitusi. Ini adalah contoh, tidak ada suaranya. Saya bilang contoh dari segitiga restitusi. Nah, di sininya sudah full. Oh gitu ya. Lama sekali sampai 71 slide. Oke, mari kita melakukan refleksi bersama Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi pada hari ini? Ada yang mau mengutarakan tanggapannya atau pendapatnya? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi pada hari ini? Bapak pelajar. Ya, terima kasih. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya tahu banyak dari pemaparan yang kami sampaikan. Apa sebabnya? Dari beberapa yang tadinya saya melaksanakan hal yang tadi diutarakan itu, jadi tahu bahwa dengan cara yang sudah saya lakukan itu kurang pas, sehingga dengan mengetahui paparan tadi saya merasa untuk bangkit untuk meninggalkan hal-hal yang itu, sehingga akan lebih yang ke positif lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Kapolres. Oke, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Mungkin dari Ibu satu orang saja. Ya baik, saya coba merefleksi dari awal sampai akhir. Setelah menjadi ini, kami sebagai satu guru bisa membedakan bagaimana menerapkan konsekuensi pada siswa, ya, pada dalam pembelajaran atau dalam tata tertib dari sekolah kepada siswa. Jadi tidak ada, kita harus bisa membedakan, ya, kami bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, supaya terjadi tidak ada penekanan terhadap siswa seperti itu. Kemudian setelah mengenai seperti ini, ya tentunya kami akan mencoba mungkin ya mengkaji ulang tata tertib yang ada di sekolah kami, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu Latifah, dan juga sudah menjawab dari refleksi dari nomor 1 dan juga 2. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu. Bapak, terima kasih. Mungkin saya cukupkan sekian untuk presentasi diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini oleh saya. Mohon maaf apabila ada penyampaiannya mungkin dalam berbicaranya mungkin dalam tingkah lakunya mungkin yang kurang baik itu Bapak, mohon dimaafkan. Ya baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di lain waktu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat
kita selalu disehatkan ya, dilancarkan semua urusan. Amin. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, oke. Nah, kenapa kesepakatan bukan aturan? Ya, karena kalau misalnya aturan, aturannya sudah dibuat dan kita mentaati aturan tersebut. Kalau kesepakatan, kita rencanakan, kita yang membuat dan kita menyepakati hasil kesepakatan tersebut. Ya, coba kenapa harus ada kesepakatan kelas? Kenapa begitu? Kita kan kalau di kelas itu ingin nyaman, gitu ya. Nah, belajar juga fokus, gitu ya. Oke, dan di kelas pun bahagia, ya, nyaman dan juga bahagia. Ini, ya, makanya dalam kelas ini kita akan membuat kesepakatan biar belajar nyaman dan juga bahagia. Ya, oke. Baiklah. Setelah adanya kesepakatan atau keyakinan kelas ini, nah nanti akan timbulnya di kelas ini yang namanya budaya positif. Itu yang semuanya beretitude baik, positif, semuanya semangat, di kelasnya juga nyaman ketika belajar. Nah itu budaya positif. Misalnya saling menghargai, saling menghormati antar teman, saling membantu, saling memberikan motivasi, ya, warnanya sama nggak apa-apa ya. Akan memberikan stick note dan silakan kalian menuliskan satu kalimat kesepakatan kelas yang akan kalian sepakati bersama. Oke. Seperti itu. Kalau sudah ditulis ya di stick note-nya, silakan kalian tempel di sini. Tidak apa-apa, nanti akan kita perbaiki bersama di kalimat positif. Ya. Ini sangat beragam sekali ya untuk kesepakatan kelas yang telah kalian tuliskan di stick note. Nah, di sini kan untuk yang namanya kesepakatan kelas nanti akan hasilnya ke keyakinan kelas ya. Di sini kan ada yang satu kosakata saja gitu ya. Sedangkan untuk kesepakatan itu satu rasa, satu kalimat gitu ya. Nah, oke, Bapak, kita akan perbaiki di kalimat positif ya. Iya, karena kan kalau namanya kesepakatan atau itu kalimat harus positif, nanti berefeknya juga akan positif gitu ya, dan akan disepakati bersama. Oke. Nah, di sini ada saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
sudah berbentuk kalimat positif. Keyakinan kelas kita, gitu ya. Contohnya dari saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, bekerja sama dalam hal-hal positif, saling menolong antar teman, menjaga kebersihan kelas ya. Kemudian datang ke sekolah lebih awal, dalam setiap kegiatan saling membantu dan bertanggung jawab, melaksanakan sholat duha dan juga sholat zuhur di sekolah. Oke, tidak ada ngobulin ya. Oke, ya kita sudah mendapatkan nih 4, 5, 6, 7, 8, 9, mendapatkan 9 keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Oke, nah sebelum menyepakati keyakinan kelas kita, ya di sini ada nilai-nilai kebajikan, gitu. Ya, oke. Contohnya seperti ini, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan teman. Berarti nilai kebajikannya apa? Syukur, berkomitmen, rajin, sabar, kasih sayang, dan juga merasa aman. Ya, nah itu nilai-nilai kebajikan yang akan kita peroleh selama kita menjalankan atau menyepakati keyakinan kelas kita. Baiklah, nah gimana sekarang? Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas yang telah kalian buat? Setuju. Oke. Apakah bersedia untuk melaksanakannya? Bersedia. Oke, baiklah. Nah, untuk menyepakati keyakinan kelas kita, sekarang silakan kalian sediakan ballpointnya dan silakan tanda tangan di yang sudah disediakan, ya di sebelah sini, ya silakan. Ya, baiklah. Alhamdulillah juga ini ada fakta atau bukti dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati ya. Tanda tangannya ini sudah kalian tanda tangani, berarti sudah sah, sudah kita menjalankannya. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.